Semangat pagi, saya dengan Dian Yanuarovana, peserta PLDP 1 dari PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 5. Kali ini saya akan menjelaskan singkat terkait dengan manajemen fungsional. Ada 4 hal yang akan dibahas, yaitu fungsi bidang SDM, fungsi bidang keuangan, fungsi bidang pemasaran, dan fungsi bidang operasi serta produksi. Dalam manajemen fungsional bidang SDM, ada 4 strategi korporat utama, yaitu growth, stability, retrenchment atau diversification, dan combination. Dalam manajemen fungsional bidang SDM, kita mengenal Herzberg's two-factor theory, yaitu terdiri dari motivators dan hygiene factors. Motivators ada beberapa hal, yaitu achievement, recognition, responsibility, advancement and growth, serta challenging atau stimulation work. Sedangkan hygiene factors terdiri dari beberapa hal, yaitu salary, company culture, job security, working conditions, and work-life balance. Bahasannya kedua yaitu terkait dengan strategi keuangan. Ruang lingkup corporate finance terdiri dari beberapa hal, yaitu accounting. Accounting meliputi financial statement. Yang kedua terkait dengan taxation. Taxation yaitu corporate tax. Investment yaitu corporate investment dan business portfolio. Sedangkan financial management yaitu funding, debt, and equity payment. Kemudian ada lagi yaitu risk and governance. Juga terkait dengan financial planning yaitu short term atau long term. Ada juga controlling yaitu verification and audit, serta yang terakhir yaitu treasury, aset dan liability. Tujuan fungsional keuangan tentunya memaksimalkan nilai perusahaan baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Selain itu juga melancarkan operasional perusahaan dan menjaga kontinuitas bisnis. Secara umum, dua fungsi manajemen keuangan bagi perusahaan adalah fungsi penggunaan atau pengalokasian dana, di mana dalam pelaksanaannya manajemen keuangan harus mengambil sebuah keputusan investasi ataupun pemilihan alternatif investasi. Yang kedua, fungsi manajemen keuangan adalah fungsi perolehan dana, yang juga sering disebut sebagai fungsi mencari sumber pendanaan, di mana dalam pelaksanaannya manajemen keuangan harus mengambil sebuah keputusan pendanaan atau pemilihan alternatif pendanaan atau finance decision. Bahasan yang ketiga yaitu manajemen fungsional bidang pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Dalam manajemen pemasaran, terdapat beberapa proses, yaitu yang pertama adalah perencanaan pemasaran. Dalam proses ini, penentuan segala sesuatu sebelum dilakukan menjadi sangat penting, meliputi tujuan, strategi, kebijaksanaan, serta taktik yang dijalankan. Proses yang kedua yaitu implementasi pemasaran. Implementasi pemasaran merupakan proses yang mengubah strategi dan rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai sasaran. Proses yang ketiga yaitu pengendalian atau evaluasi kegiatan pemasaran. Pada kegiatan ini atau proses ini, usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana tentunya, agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Hal ini meliputi penentuan standar, supervisi kegiatan atau pemeriksaan, perbandingan hasil dengan standar, dan kegiatan mengkoreksi standar. Bahasan yang keempat yaitu terkait dengan manajemen fungsional bidang operasi dan produksi. Manajemen operasi merupakan desain, operasi, dan perbaikan sistem yang dibuat dan mengirimkan produk dan layanan utama perusahaan dari hulu ke hilir. Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam hal ini, yaitu upstream dan downstream. Untuk upstream, meliputi kondisi tanah, bahan tanam, operation management, harvesting, environmental improvement. Sedangkan downstream
meliputi bahan baku, factory availability, proses manufacturing management, environmental, dan improvement. Dalam manajemen fungsional bidang operasi dan produksi, ada yang namanya Operational Functional Strategy Checklist based on the 10 critical decisions, yang meliputi yang pertama adalah quality, yang kedua adalah product, ketiga supply chain, yang keempat labor, yang kelima maintenance, yang keenam layout, yang ketujuh inventory, yang kedelapan process, yang kesembilan scheduling, dan yang kesepuluh ada location. Demikian bahasan singkat kami terkait dengan manajemen fungsional. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.